Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MHO TV, hari ini kami akan berkunjung ke salah satu pondok pesantren di kawasan Puncak, yaitu di Madhab Miftahul Jannah Akbar. Insya Allah program kita hari ini adalah kita akan berbagi dalam program yaitu bekam, ya. Artinya kita akan memberikan pemadatan atau pembekalan untuk para santri yang insya Allah tahun ini mereka akan keluar meninggalkan pondok ini, dan mereka dibekali dengan ilmu-ilmu tibbun nabawi, diantaranya bekam. Untuk lebih jelasnya terus ikuti program kami di perjalanan kami di hari ini, yaitu di Madhab Miftahul Jannah Akbar, yang segala macam masuk dengan berbagai macam polusi, ya, berbagai macam polusi mulai dari polusi knalpot, pabrik, kemudian lain-lain sebagainya. Ini pun akan mempengaruhi dari kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian bekam tersebut disempurnakanlah pada setelah Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Makanya ada yang disebut dengan 10 titik sunnah bekam. Nah, itu. Jadi insya Allah kita akan mempelajari dari 10 titik sunnah bekam ini, ya. Nah, kemudian sebenarnya bekam itu apa? Nah, harus dipahami sebenarnya bekam itu apa, ya. Secara istilah bekam itu adalah mengeluarkan darah kotor yang ada di bawah permukaan kulit, ya, darah kapiler, ya. Jadi bukan darah yang pena ini, bukan. Sini bukan darah seperti orang ditransfusi darah, donor darah, ya. Ini beda lagi darahnya. Tapi darah bekam itu adalah darah kotor yang berada di bawah permukaan kulit, hanya beberapa mili dari kulit kita. Ya, makanya menggunakan alatnya pun ini sangat kecil sekali, ya. Ini menggunakan jarum yang kecil. Ini nanti dibuka, ini ada jarumnya. Ataupun bisa menggunakan pisau. Bisa menggunakan pisau, ya, atau pisau bedah, ya. Bisa menggunakan pisau bedah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin coba kita sama-sama berbagi, bukan sekedar kita mempelajari dari bekam dengan menggunakan lancet saja, ya, jarum saja, tapi kita akan juga belajar dengan menggunakan pisau. Siap nggak nih? Siap, ya. Gampang. Nanti kalau di rumah nggak punya pisau bedah, kan ada pisau dapur, gitu, ya, gampang gitu kan. Itu. Jadi insya Allah nggak sakit, ya. Yang ngebekam nggak bakalan sakit, insya Allah. Nah, ini dari konteks ini, dari konteks bekam ini adalah mengeluarkan darah kotor. Artinya berarti ada darah bersih dan darah kotor dalam tubuh kita. Betul? Iya. Kenapa? Karena darah itu 120 hari sekali itu akan berganti. Jadi kalau ada di sini, darahnya itu dalam 120 hari itu berganti. Iya, 4 bulan. Nah, kalau misalkan 120 hari berganti, kemudian darah kotornya kemana? Nah, ini kan jadi pertanyaan, kan? Darah kotornya kemana? Maka darah kotor tersebut tadi akan berdiam di bawah lapisan kulit. Dan itu akan menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Sepertinya berjerawat, ya. Berjerawat, bisul, kemudian juga ada kanker, ada tumor. Itu bisa disebabkan kenapa? Karena ada darah kotor, ya. Jadi kalau misalkan 120 hari sekali berganti, makanya alangkah lebih baiknya kalau kita berbekam itu minimal 1 bulan sekali. Itu. Makanya ada tanggal-tanggal sunnah. Tanggal-tanggal sunnah berbekam tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah, gitu, ya. Jadi teman-teman ingat ketika hari ini teman-teman belajar tentang bekam, jangan dulu punya pikiran saya akan menjadi praktisi bekam. Tapi saya ingin mencoba belajar tentang pengobatan sunnah, itu, ya. Tapi ya qadarullah, ketika kita memiliki ilmunya, maka Allah akan menyediakan lahannya. Itu. Makanya adik-adik di sini yang belajar di sini di madhab ini, jangan pernah berpikir sedikit pun keluar dari sini harus kerja. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, ketika hari berpikir keluar dari sini harus kerja, nanti akan sulit nyari kerjanya. Tapi kalau hari ini keluar dari sini, saya ingin mengamalkan ilmu yang ada di sini, insya Allah Allah mudahkan. Itu, ya. Dan saya ngerasain itu. Saya merasakan itu ketika saya dulu kuliah itu beda-beda saja. Kuliahnya di mana, kerjanya di mana, gitu. Ya, karena memang nggak ada tujuan saya kuliah untuk kerja.
gitu. Dan ternyata ketika kita memiliki ilmu yang kita manfaatkan, yang kita miliki dengan tujuan tadi untuk kebaikan umat, Allah menyiapkan lahannya untuk diri kita. Termasuk teman-teman di sini, ada di sini, ketika hari ini belajar bekam, tujuannya saya ingin belajar sunnah. Itu pengobatan sunnah. Tuh ya, paham ya? Yang pertama adalah yang harus dilakukan oleh seorang terapis, seorang pembekam. Apabila nanti adik-adik turun ke lapangan, ada orang yang minta bekam. Pertama pikirannya, ingat, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Bukan kita loh, bukan pembekam, ingat itu. Nah, yang pertama adalah niat karena Allah ketika kita melakukan pembekaman. Niat menolong orang karena yang akan menyembuhkan bukan kita tapi Allah. Ingat itu. Ya. Jadi jangan punya pikiran macam-macam. Wah, lumayan nih saya bekam nih dapat duit nih. Ya, kadang-kadang ada Ustaz, bahkan sekarang kan udah nggak aneh. Mereka buka praktek. Kalau saya malah nggak buka praktek. Saya mah nggak punya klinik. Itu ya. Itu ya. Pertama niatkan. Niat karena Allah. Kita ingin menolong orang dan kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, adab dari seorang pembekam itu adalah bertawakal kepada Allah. Artinya, jangan pernah mendahului kehendak Allah. Karena kita bisa membekam, ada orang sakit gampang itu nanti saya bekam sembuh. Nah, kadang-kadang kita sudah mendahului kehendak Allah. Ya. Artinya ketika hari ini ada orang sakit, maka bertawakal dulu sama Allah. Ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau. Saya ingin membekam si A. Beliau dengan penyakitnya seperti ini, saya mohon petunjuk ya Allah. Dan sembuhkanlah si A. Artinya kita jangan mendahului kehendak Allah. Wah, nanti saya bekam kamu sembuh. Nah itu. Yang memiliki kesembuhan itu adalah hanya Allah, bukan kita, bukan pembekam. Ya. Maka ini yang pertama adalah yang kedua adalah tawakal. Artinya kita berserah diri kepada Allah, apapun nanti hasilnya, selama kita mengikuti SOP-nya, nih ada standarnya, maka insya Allah di luar itu adalah urusan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, nih kadang-kadang yang ketiga ini sendiri udah nggak ada, ikhlas. Ya. Yang ketiga adalah ikhlas membantu atas dasar persaudaraan. Nah ini udah mulai luntur. Udah mulai luntur kan. Kenapa? Karena memang sekarang ketika sudah buka klinik udah jarang ikhlasnya. Apalagi ada yang bertarif kan. Ada yang bertarif ya. Ada yang bertarif gitu. Jadi yang kedua adalah ikhlas kita menolong orang karena persaudaraan, karena rasa kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya dia diutamakan bagi seorang pembekam itu memiliki wudhu, ya, atau setidaknya kita dalam keadaan suci. Ya. Kemudian dalam keadaan bersih, ya, selain berwudhu kita bersih. Ingat tidak menggunakan parfum. Ya, kenapa nggak boleh menggunakan parfum? Pasien kita nggak tahu tadi suka atau enggak dengan parfum kita. Ya, kalau antum pakai parfum nih, wangi dong, kan? Belum tentu pasien kita suka. Ketika kita mau bekam, baru aja bekam dia mencium parfum kita muntah, nggak nyaman untuk dianya. Makanya diusahakan dalam kondisi bersih tapi tidak menggunakan parfum. Nah, ya, kadang-kadang kan orang ngerasa, oh saya harus bersih, harus wangi. Menurut kita wangi. Nah, kemudian bersikaplah ramah terhadap klien kita. Artinya ketika kita bertemu dengan klien jangan seperti ini nih. Ketika ada klien takut nggak sama jarum? Ini jarum nih. Orang ditakut-takutin, orang mau dibekam ditakut-takutin. Nah kalau ini pisau nih, pisau ini tajam pisaunya gitu. Orang mau dibekam udah shock duluan, ya. Nah itu jadi artinya kita ramah terhadap mereka, kita harus memahami kondisi psikis mereka. Karena tidak semua orang dibekam itu karena ada keinginan dengan hatinya.
Ya, karena ada terpaksa juga harus bekam. Itu. Ada juga orang yang dibekam, senang dibekam, tapi tidak berani melihat jarum atau pisaunya. Apalagi darahnya. Ya. Jadi makanya kita bersikap ramah seperti ini adalah kita memahami dari psikologis dari klien kita. Ya. Nah, kemudian melakukan anamnesa dan diagnosa. Ya, anamnesa dan diagnosa. Apa itu anamnesa? Nah, ini anamnesa itu adalah kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang minta dibekam ke kita, saya mau dibekam, datang-datang langsung cek. Enggak. Ya. Tapi ketika ada orang yang minta dibekam kepada kita, yang harus pertama kita lakukan adalah kita melakukan anamnesa dulu, ngobrol dulu. Santai dulu. Biar dia bisa mengingat apa yang dia rasakan, keluhannya apa, kemudian sebelum dia mendapatkan keluhan tersebut, apa yang dia lakukan. Seperti itu. Pak, perut saya kembung, Pak. Emang kemarin dari mana? Nah, tanya dulu. Oh, saya habis kehujanan. Oh, masuk angin. Itu kan berarti diagnosanya jelas, masuk angin. Seperti itu. Pak, kaki saya ini nggak bisa jalan, bengkak begini seperti ini. Ini gimana, Pak? Ternyata, oh, Pak, saya itu makanannya seperti ini, sering makan jeroan segala macam. Oh, itu asam urat. Nah, jadi anamnesa itu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi pasien. Ya, jadi jangan kita main tebak aja kayak dukun. Begitu datang, oh kamu mah sakitnya ini, udah. Enggak. Kalaupun kita tahu tentang penyakit pasien, sekiranya penyakit itu kita informasikan kepada mereka, kemudian membuat mereka tidak nyaman, baiknya jangan. Nah, ini ada kode etik juga, Ustaz. Ya, kalau misalkan wah ini penyakitnya parah, kita tuh nggak usah, wah Pak ini mah parah, ini bahaya nih kalau nggak dibekam nih bisa meninggal. Nah, jangan seperti itu. Ya. Tapi kita, oh kalau dibekam juga meninggal juga. Bapak nih dibekam aja, sama-sama meninggal. Itu dibekam meninggal, nggak dibekam meninggal juga, Pak. Udah bekam aja, Pak. Nah, kalau dibekam kan Bapak dapat nilai sunnah nih, Pak. Nah, kalau nggak dibekam Bapak nggak dapat nilai, tapi meninggal juga, Pak. Nah, nggak seperti itu kali ya. Jadi artinya tadi ketika kita melakukan anamnesa ini, diagnosa ini, apapun yang disampaikan oleh pasien kita, oleh klien kita, dengarkan. Kita hanya menjadi pendengar setia. Ya, pendengar setia sambil kita menggarisbawahi. Oh, ini penyakitnya ini penyakitnya ini. Gitu, ya. Nah, kemudian apalagi selain tadi anamnesa dan diagnosa. Nah, dari anamnesa ini maka muncullah diagnosa. Oh, ini diagnosanya penyakitnya adalah gangguan pencernaan. Oh, ini anamnesanya diagnosanya penyakitnya karena apa? Karena ada gangguan paru-paru. Seperti itu. Jadi anamnesa ini yang akan menentukan diagnosa. Ingat ya, jadi jangan karena kita tahu si itu sakit langsung aja kita bekam. Ajak ngobrol aja dulu, santai aja dulu, ya. Kemudian senantiasa berpakaian rapi dan bersih seperti tadi, ya. Jangan kita mau ngebekam pakai kolor lah, gitu kan. Nggak nyaman gitu kan pakai kolor, orang ngebekam pakai kolor atau pakai singlet, bulunya pada keluar berkeringat kan nggak enak juga gitu kan. Makanya pakaian dalam berbekam, pakaian rapi, bersih, ya. Kemudian diawali dengan berdoa, ya. Diawali dengan berdoa. Doakan dulu pasiennya, ya. Allahumma rabbana sa'dihil ba'sa isbanta safi dan seterusnya, ya. Diawali dengan doa sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Kenapa? Karena ketika berbekam pun ada orang kesurupan, ingat. Ketika berbekam ada orang kesurupan. Makanya ketika kita berdoa meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah, terutama dari makar bangsa jin dan setan, gitu ya. Kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah. Kemudian tidak membekam lawan jenis, ya, kecuali mahram, ya. Kemudian juga tidak merokok. Insya Allah nggak merokok kan? Ya, karena kan masih ada juga saat membekam yang merokok. Kan? Iya. Ini pegang rokok, ini pegang lancet, ya kan nggak etis kelihatan juga ya. Dan itu pun ketika seorang pembekam masih merokok, dasarnya justru dia itu bukan seorang pembekam. Kenapa? Rokok itu kan menyakiti diri juga, ya. Nggak ada yang merokok kan, insya Allah ya, dan tidak akan merokok.